Yo guys, balik lagi bersama gua di channel Dynamic Ray. Ya, di sini gua bakal bahas semua form Ultraman tipe kecepatan yang ada di era Ultraman Neo Generation Heroes, yang berarti dari Ginga hingga Decker. Blazer gimana bang? Ya tau lah, Blazer belum dapat form woy. Nah seharusnya kan sampai Rup aja tuh, karena Rup penutup era Heisei. Tapi karena dari Ginga sampai Decker itu termasuk Neogen, ya sekalian aja masukin sekaligus, makanya gua nyebutnya era Neogen. Nah, jadi sebelum masuk ke videonya, gue mau koreksi dulu nih. Jadi sebenarnya ada juga Saga dan Rega yang bisa dibilang punya kecepatan juga ya. Tapi mungkin di sini nggak gue masukin dulu. Dan Jupiter Connect dan Exit X juga awalnya mau gue masukin. Cuman rada ragu-ragu karena form ini bisa dibilang masuk ke Final Form. Dan jurusnya juga nggak banyak nampilin kecepatannya. Jadi sore aja kalau mungkin mereka nggak masuk di sini. Tapi akan mau koreksi boleh aja, asal jangan ngehujat lah ya. Yang mau koreksi boleh, teman ya dengan alasan yang masuk akal. Jadi tanpa babu lagi, langsung aja simak videonya. Yang pertama, Ultraman Orb Hurricane Slash. Ya, kita mulai dari Ultraman Orb, dimana Orb memiliki form bertipe kecepatannya yang disebut Ultraman Orb Hurricane Slash. Form Orb Hurricane Slash 1 ini merupakan fusion dari Ultraman Zero dan juga Jack yang disatukan menjadi Orb Hurricane Slash. Ultraman Orb Hurricane Slash pertama kali debut pada Ultraman Orb episode 5, dimana disitu Gaiator Orb tengah berhadapan dengan alien Zeton dan melawan ya salah satu alatnya untuk mengalahkan Orb lah ya, yaitu Hyper Zeton Dead Sight, varian berbeda dari Hyper Zeton. Nah parahnya Hyper Zeton satu ini sudah mengetahui gerak-gerik dari Orb, tapi dengan bantuan kartu Zero dan juga Jack yang belum pernah Gai coba sebelumnya dipakainya untuk menghadapi Hyper Zeton Dead Sight dan menjadi Ultraman Orb Hurricane Slash. Itu gedung kuat juga ya. Form Orb Hurricane Slash juga mendapat sebuah tongkat yang digabungkan dari kedua Slanger yang ada di kepalanya menjadi Orb Slanger Lens, campuran lens yang ada di Zero dan juga Jack. Ultraman Orb Hurricane Slash terakhir muncul di Ultra Galaxy Fight Neo Generation Heroes di saat Orb tengah berhadapan dengan Gear Darkness dan X Darkness. Di situ Orb mencoba hampir semua formnya dan disempat menggunakan Form Hurricane Slash-nya, namun tetap tidak dapat mengalahkan X Darkness dan Gear Darkness. Sampailah kemudian Victor datang membantu Orb dan mereka pun kabur dan pergi ke negeri cahaya, dan sampai sekarang form ini emang gak pernah muncul lagi. Mungkin karena Orb Slanger Lens-nya udah kena repaint. Untuk desain, Ultraman Orb Hurricane Slash masih memiliki warna dominan berwarna hitam seperti Orb itu sendiri. Namun pastinya diberi corak berwarna biru dan merah seperti bagian dada hingga tangan dan kakinya. Dan juga ada sedikit corak silver. Untuk armor masih sama dan jelas di sini tidak luput dengan armor mirip seperti Zero yang terdapat di bagian kedua tangan yang berwarna silver dan ya emas-emas lah ya. Kepalanya juga jelas diberi dengan Slanger, cuman lebih kecil. Nah untuk finishernya sebenarnya beragam, tapi yang pasti serangan yang dikeluarkan adalah dari Orb Slanger Lens. Ada Trident Slash dan juga Bebang Thrust. Nah yang gue ingat cuma itu doang ya, kalau ada yang kurang bisa tambahkan ya. Yang kedua, Ultraman Git Across Measure. Sama seperti Orb Hurricane Slash, form ini juga tercipta dari hasil fusion, yaitu menggunakan Ultra Kapsul. Dan form Git Across Measure tercipta dari gabungan antara kapsul Cosmos dan juga Hikari dan menjadi Ultraman Git Across Measure. Karena ada kekuatan kosmos pastinya, form ini akan ada kelembutannya. Ultraman Git Across Measure pertama kali debut pada episode kelima dari Ultraman Git, dimana di situ ada seorang hewan, katanya sih anjing, yang bernama Moko, dan di dalam dirinya ini ada Little Star yang membuat Moko memiliki kekuatan super dan kemampuannya adalah menyembuhkan. Di situ juga Git tengah berhadapan dengan Astron setelah Little Star dikeluarkan dari tubuh Moko dan kemudian terkirim ke Git. Di situ menciptakan kapsul Ultraman Cosmos dan kemudian digabungkan dengan kapsul Hikari yang didapat pada episode keempat dan menjadi Ultraman Git Across Measure. Form ini terakhir muncul pada Ultra Galaxy Fight Neo Generation Heroes, dimana di situ Ultraman Neogen ingin menyelamatkan Zero bersama Grigio yang terperangkap di Dark Killer Zone. Itu mereka harus pergi ke planet Tenebris. Di saat mereka datang, mereka disambut oleh 3 tiruan kegelapan dari X, Orb, dan Git, dan 3 Ultra ini pun harus berhadapan dengan tiruan kegelapan mereka. Sementara yang lain akan menyelamatkan Zero dan Grigio. Ultraman Git di situ dia selalu showcase formnya di saat akan melawan Ultraman Git Darkness, seperti Salt Burning dan Across Measure. Untuk primitif ya pastilah, dan sampai sekarang nih form nggak debut lagi. Secara desain, Git Across Measure lumayan simple, dimana di sini dominan berwarna biru malam dengan corak biru yang agak terang gitu, seperti pada bagian tangan, bagian paha, dan bagian dada. Di sini juga disertai dengan corak berwarna silver pada bagian paha, tangan, bahu dada hingga sampai ke bahu. Dan terdapat sedikit armor di samping color timernya. Gak ketinggalan ada sedikit corak warna hitam seperti pada bagian bahu, bahu dada, dan leher. Bagian kepala Git juga diberi warna biru malam dan kepalanya juga jadi nggak runcing gitu. Entah kenapa kalau dari gua kayak nggak pas aja gitu ya. Kalau dari gua ya. Untuk finishernya karena di sini ada kekuatan kosmos, di sini jelas ada kekuatan siraman rohaninya yaitu Full Mount Healing dan jurus kosennya adalah Utmost Impact.
Yang ketiga, Ultraman Group Win. Langsung aja masukin si Rosso dan Blue sekaligus, karena mereka juga bisa tukar kristal, jadi keduanya kebagian. Tapi form Win ini lebih cocok pada Ultraman Blue. Form Ultraman Group Win ini menggunakan kristal dari Ultraman 3 yang menggunakan kecepatannya dari Sky Type. Ultraman Group Win pertama kali debut pada episode kelima dari Ultraman Group. Pada saat itu, Rosso dan Blue tengah melawan Gue Buster yang juga memiliki kekuatan angin. Di saat Gue Buster menciptakan sebuah badai, di situ Rosso dan Blue kesulitan melawannya dan mereka pun memutuskan untuk mengambil kristal yang ada di bawah tanah, dan di situ ada kristal Ultraman 3 yang kemudian langsung dipakai oleh Ultraman Blue atau Isami dan menjadi Ultraman Blue Win. Ya, emang form ini lebih pas ke Blue sih. Dan untuk Rosso pertama kali menggunakan form Win ini pada episode ke-6 kalau nggak salah. Terakhir muncul yaitu baru-baru ini pada Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad di episode pertama, di mana di saat Kuma kesusahan menolong Gina Spectre, Orb, Rosso dan Blue membantunya Team Up of 50 Way. Nah, di situ Sobat Rosso menggunakan form Win-nya bersama dengan Kuma, tapi di sini yang menggunakannya Yasti Rosso. Karena ya kan mereka bisa tukar kristal ya kan, makanya keduanya kebagian. Secara desain, Ultraman Group Win ini secara corak dari bagian tubuh mereka masih sama, namun yang berbeda pada bagian armor, di mana armor kaki, tangan, dan dada, dan yang ada di kepala juga diubah menjadi warna ungu dengan desain armor dada yang dibuat menyerupai angin. Ya, garis-garis gitu loh ya. Corak bagian tanduk juga berubah di setiap formnya. Nah, untuk finishernya, karena dapat digunakan dua ultra, di sini finishernya juga berbeda-beda. Dan untuk Rosso finishernya adalah Hurricane Bullet, dan Blue adalah Storm Shooting. Yang keempat, Ultraman Fuma. Kali ini bukanlah form, melainkan Ultraman itu sendiri. Mana si Fuma ini memang Ultraman yang bertipe kecepatan dan juga dia ini bertemakan ninja. Makanya wajar jurusnya aja kadang Shuriken ninja gitu, dan Ultraman Fuma ini juga termasuk anggota Tri Squad dari Ultraman anaknya Taro. Ultraman Fuma pertama kali muncul pada episode ke-1 Ultraman Taiga, di mana saat para Ultraman Naga tengah mengejar Torigia dan sampai ke negeri Cahaya. Di situ sempat terjadi pertempuran yang kemudian para Ultraman Naga sempat kewalahan dan Tri Squad kemudian datang di sana. Ada juga si Taro. Di saat Taiga, Titus, dan Fuma bertarung melawan Torigia, mereka kalah dan menjadi serpihan cahaya. Tapi satu persatu dari mereka kembali lagi dan Ultraman Fuma kembali muncul pada episode keempat dari Ultraman Taiga. Ultraman Fuma terakhir muncul pada Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad di episode 10. Di saat Taiga tengah melawan Torigia Early Style, di situ Titus dan Fuma datang ke Planet Blizzard untuk membantu Taiga. Tetapi Taiga sok kuat. Enggak, maksudnya Taiga nggak mau mereka ikut campur ya, supaya mereka nggak terluka. Secara desain, Ultraman Fuma bisa dibilang simple dengan dominan berwarna biru dengan corak silver di sebagian tubuhnya. Ada juga warna hitam sedikit seperti pada bagian paha dan ada sedikit di bawah armor juga. Ada juga warna biru muda di bagian armornya seperti pada bagian dada, tangan, dan kaki. Ada juga armor di bagian bahu dan itu armornya full silver. Pastinya di tangan kirinya ada Tiger Spark. Untuk finishernya adalah Polar Star Light Swipe Shuriken atau dalam pelafalan Jepang Kyoku Seikoha Shuriken, serangan shuriken yang dikeluarkan dari tangan Fuma. Yang kelima, Ultraman Z Alpha Edge. Lah bang, gak Gamma Future. Oke, jadi gini, form Gamma Future itu lebih ke form yang bertemakan magis atau sihir. Nggak ada kecepatan pada form itu kecuali teleportasi. Dia aja kalau gelut yang pakai Gamma Future ya si Z-nya pasti ya santai aja ya kan. Nah, kenapa si Alpha Edge? Karena memang bisa dibilang form ini cepat karena mengambil kekuatan dari Uchu Kenpo, makanya lincah dan lihai banget. Paham ya? Jadi form Ultraman Z Alpha Edge ini merupakan fusion antara kekuatan Zero, Seven, dan Leo. Ultraman Z Alpha Edge pertama kali debut pada episode 1 Ultraman Z pada saat Z dan Zero tengah dalam pengejaran Genegak yang mencuri Z Tracer dan Ultra Medal. Di situ Z dan Zero mengejarnya, namun tidak sengaja Zero malah terhisap ke dalam black hole dari Bulton, dan kemudian Zero pun menyerahkan Z Tracer dan Ultra Medal yang ada padanya kepada Z. Z pun kemudian mengejarnya sampai ke bumi dan bertemu Haruki untuk pertama kali. Haruki dan Z pun bergabung dan di situ Z pun langsung menggunakan form Alpha Edge yang hasil dari fusion Metal Zero, Seven, dan Leo yang diberikan oleh Zero sebelumnya dan berhasil mengalahkan The Guard. Form Ultraman Z Alpha Edge terakhir muncul pada Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad pada episode ke-1. Di situ Z datang membantu Git dan yang lainnya melawan pasukan Belial dari rurutan pesawat Belial yang dulu. Mereka bangkit dikarenakan Devil Splinter. Z datang dengan menggunakan Alpha Edge-nya langsung dan sempat juga dia menggunakan Beta Smash-nya di saat team up dengan Titus. Sebenarnya sih kalau secara timeline ya, Z Alpha Edge itu terakhir muncul di trigger episode Z. Kalau secara timeline, untuk desain Z Alpha Edge ini lumayan rumit karena terlihat seperti robotik dan banyak armornya, di mana ada armor pada bagian kaki atau paha, bagian bahu, dan dada. Untuk warna di sini campuran antara merah dan juga biru dan ada sedikit warna biru muda di bagian armornya.
Di bagian kepala jelas tidak lepas dengan diberi 2 selanggar kecil. Untuk finisher sama aja seperti form Z yang lainnya, yaitu Zestium Kosen atau Zestium Beam. Yang keenam, Ultraman Trigger Sky-Type. Ultraman Trigger Sky-Type adalah form bertipe kecepatan dari Ultraman Trigger dan hampir sama seperti Ultraman 3, dimana dengan cara kekuatan Trigger Sky-Type yang tersimpan dalam batu pajangan ditransfer ke Hyper Ki kosong menciptakan Hyper Ki Trigger Sky-Type. Ultraman Trigger Sky-Type debut pada episode ketiga dari Ultraman Trigger, dimana di situ Trigger tengah berhadapan dengan Gazor dan kemudian menggunakan form Trigger Sky-Type-nya di saat melawan Gazor. Setelah mengalahkan Gazor, Trigger dihadang oleh Hydra yang bertarung melawannya. Trigger atau Kengo pun yang saat itu menggunakan form Trigger Sky-Type-nya pas di saat akan melawan Hydra dan terjadi pertarungan sengit di sana. Walau memang di Hydra di situ sempat dipukul mundur oleh Trigger, tapi dibawa kabur oleh Dark Giants lainnya karena si Hydra-nya di situ ngamuk. Ultraman Trigger Sky-Type terakhir muncul pada episode 19 dari Ultraman Decker di saat Decker tengah terlempar ke bulan dan dikerumuni oleh Spia. Trigger datang membantunya di sana dan mereka pun menyelidiki markas yang ada di bulan, yang dimana markas tersebut ya udah nggak kepakai lagi lah ya, dimana di sekarang menjadi sarang Spia. Di saat Spia memasuki Galactron Mark II yang sudah rusak di sana membuat Galactron Mark II kembali bangkit dengan kekuatan yang lebih kuat. Trigger dan Decker pun di sana mereka bekerja sama dan mereka pun showcase form mereka termasuk Trigger Sky-Type. Trigger Sky-Type memiliki desain yang dominan berwarna ungu dengan corak warna biru muda pada bagian dada hingga bahu dan ada pada bagian paha sampai kaki gitu loh ya. Dan ada juga warna silvernya pada bagian paha dan dada sampai bahu tadi. Corak silvernya juga ada pada bagian perut dan ada di tangan. Dan pastinya ada armor di bagian dada yang emang keren karena bentuknya agak random dan armornya pastinya juga berwarna emas dan juga ada di bagian tangan. Ada juga warna emas pada bagian atas kepala dan telinga. Untuk finishernya sama seperti 3, yaitu Roundbout Beam Shell. Yang ketujuh, Ultraman Decker Miracle Type. Merupakan form Decker yang bertipe kecepatan yang dapat Decker di saat dia tengah membutuhkan keajaiban. Ya emang sampai sekarang tuh form muncul belum jelas banget. Dan form ini pastinya sama seperti Dyna Miracle Type yang dapat membuat Sia seperti sebuah keajaiban gitu lah ya. Ultraman Decker Miracle Type pertama kali muncul pada episode kelima dari Ultraman Decker, di mana Decker tengah berhadapan dengan Eleking. Di situ juga Ichika ingin menolong Pete Seijin yang juga dia memelihara Eleking tersebut. Namun tidak sengaja semakin besar dan menjadi seukuran raksasa si Eleking tadi. Namun di saat Kanata mendapatkan Ultraman Decker Miracle Type Dimension Card, membuat Decker dapat membuat Eleking kembali ke ukuran kecilnya, yaitu seperti Blood Listrik. Cuman nggak kayak di Ultraman Fighting Evolution Rebirth, woi. Form ini terakhir muncul pada episode ke-22 Ultraman Decker dalam scene flashback Agams, dan itu adalah Decker versi Asumi Decker. Dimana di scene flashback tersebut, Dyna dan Decker bekerja sama dan type change ke form Miracle Type mereka masing-masing. Nah, untuk Decker Miracle Type yang versi Kanata, terakhir munculnya pada episode ke-20 Ultraman Decker. Secara desain, seperti desain Decker biasanya, yaitu asimetris di bagian tangan kirinya dan dominan berwarna silver dan juga biru. Color timer masih di samping dengan armor berwarna biru muda dan silver dari samping color timer hingga ke bahu dan sampailah ke tangan. Ya lumayan simple lah ya. Dan finishernya adalah Revolute Wave, sama seperti jurus Dyna yang ada di form Miracle Type-nya juga, yaitu Revolute Wave. Teman di sini si Decker jurusnya seperti bola-bola gitu ya. Oke, ya itu dia untuk pembahasan form Ultraman dengan tipe kecepatan yang ada di era Ultraman Neogan, yang berarti dari Heisei fase 2 hingga ke Reiwa. Ya gimana menurut kalian? Nah, yang mana nih ya form favorit tipe kecepatan dari kalian? Jadi Don ya, udah gua bahas ini karena kemarin banyak banget yang request ini dan ya baru bisa sekarang ya, sorry banget. Dan ya ini kayaknya videonya udah kelamaan. Jadi ya, bye bye guys.